Kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Firman Tuhan hari ini Selasa 17 Februari 2026 diambil dari kitab Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah Yesus bagi hidupmu? Pertanyaan sederhana ini penting untuk menolong pengenalan dan cara hidup kita di hadapan Allah. Firman ini adalah surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Kolose yang diperuntukkan dengan satu tujuan untuk mengajarkan tentang supremasi dan kepribadian Kristus serta mempertanyakan siapakah Yesus bagi kita dan bagi seluruh ciptaannya. Yesus Kristus adalah pusat iman dan kehidupan sejati dari seluruh orang percaya. Di luar itu kita tidak akan dapat menemukan kebenaran dan kehidupan yang sejati. Yesus adalah gambar Allah di dunia ini. Yesus adalah potret Allah. Yesus bukan potret mati. Yesus adalah gambaran yang sempurna dari Allah. Dan gambar adalah representasi nyata dan sempurna yang menjadi manifestasi. Itu artinya Yesus adalah manifestasi Allah yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memiliki kerinduan untuk dapat melihat Allah, maka lewat firman ini kita diarahkan untuk melihat kepada Yesus. Kita diajak untuk memandang kepada Yesus. Dengan sempurna Yesus telah menghadirkan Allah kepada kita manusia yang memakai rupa manusia yang dapat dilihat, dapat dikenal dan dapat dimengerti oleh kita manusia. Hal itulah yang diperlihatkan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," dan seterusnya. Manusia diciptakan agar sama seperti gambar Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, tetapi telah dirusak oleh dosa manusia yang pertama, dan upah dosa adalah maut. Namun, satu misi besar yang dibawa oleh Yesus adalah datang untuk menawarkan keselamatan dari dosa dan kematian. Sehingga kita manusia dapat diberi kesempatan untuk mengalami hidup yang baru di dalam pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam Yesus Kristus Allah berdiam. Yesus bukan dicipta, melainkan Dialah yang mencipta dan berada di atas segala-galanya, maka segala sesuatu bergantung hanya kepadanya. Dia adalah awal dari segala sesuatu. Dialah firman Allah yang menjadi manusia. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia akan menjadi hakim atas segala sesuatu. Segala sesuatu di bumi akan berlalu, tetapi kerajaannya akan kekal sampai selama-lamanya. Yesus adalah yang sulung yang menunjukkan akan penghormatan tertinggi kepadanya sebagai anak yang dikasihi Allah Bapa, dan segala sesuatu adalah miliknya sebab Ia telah ada sebelum dunia diciptakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perubahan zaman yang begitu deras dan yang terus berubah-ubah pada saat ini semakin membawa dan mengarahkan hidup kita beranjak untuk memusatkan diri hanya kepada kepentingan dan kebutuhan diri sendiri atau egosentris. Dan bahkan distraksi teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk menolong kehidupan, ini berubah menjadi sikap ketergantungan yang membuat kita mengurangi ketergantungan kita kepada Allah sebagai pusat dan sumber kehidupan. Dan budaya yang lebih menekankan pencapaian diri sendiri serta membangga-banggakan kebebasan individu
sering menuntut dan bahkan menantang kita untuk semakin lebih sungguh untuk berjuang mempertahankan iman kita, atau malah sebaliknya akan membuat kita gagal fokus sehingga membuat dasar iman yang telah dibangun mengalami pergeseran dan bisa saja berdampak kepada hilangnya arti semangat persekutuan dan persaudaraan antara satu dengan yang lain dan juga dengan alam ciptaannya. Intinya, tantangan itu adalah keinginan untuk membuat diri kita sendiri dan segala pencapaian kita menjadi pusat dari segala sesuatu. Semua ini dapat kita atasi jika kita tidak ragu akan kealahan dan kuasa Kristus yang hadir di dalam hidup kita. Kita harus percaya dan kita harus tetap bergantung serta mau memusatkan seluruh hidup kita hanya kepadanya sebagai jalan untuk menolong kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, firman-Mu yang telah Engkau sabdakan kepada kami sungguh luar biasa. Engkau mengingatkan kembali kepada kami tentang awal hadirnya kami di dunia ini, bahwa Engkau adalah Allah dari segala sesuatu yang mengawali, Allah pencipta, bukan Allah yang dicipta. Tapi Engkau Allah yang mengatasi dan segala sesuatunya bergantung hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, tuntun kami agar kami tidak memusatkan segala sesuatunya hanya kepada pencapaian-pencapaian diri kami dan dengan segala sesuatu apapun itu Tuhan yang dapat menghambat ketergantungan kami padamu. Tuhan, tanamkanlah firman-Mu ini oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh selalu mengandalkan Engkau dengan kuasa-Mu yang sungguh menolong dan sungguh dapat mengubahkan hidup kami menjadi sesuatu yang berkenan, menjadi seseorang pribadi yang memperlihatkan bahwa Engkau di dalam Yesus Kristus telah memberikan gambar itu juga di dalam gambar seluruh kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang telah menyediakan rancangan yang terbaik. Tuhan Allah, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati Tuhan segala rencana, pekerjaan dan aktivitas kami. Biarlah Engkau Tuhan melindungi dan mencukupkan segala kebutuhan kami dan memberkati segala apa yang kami usahakan. Engkau berkati, berikan kesembuhan bagi jemaat kami yang sedang di dalam perawatan dan pemulihan. Engkau tambahkan sukacita, hikmat dan iman yang teguh bagi jemaat kami ya Tuhan. Pada mereka yang pada hari ini sedang merayakan ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Terima kasih untuk segalanya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.